Jumpa lagi, selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live Talk Show kali ini bersama Bapak Luman Hakim, Direktur PT Pancabudi Idaman Tbk. Kita akan membahas tentang prospek industri kemasan plastik di tahun 2022. Seperti apa? Bersama Bapak Luman Hakim ya. Beliau adalah Direktur dari PT Pancabudi Idaman Tbk. Dan menyelesaikan S2-nya di Universitas Binus, dan kemudian banyak pengalaman beliau dari Deputi Direktur Lecturer Binus University sampai sekarang ini banyak jabatannya, ada sebagai Bendahara Yayasan Pancaharapan, Sekretaris Perusahaan Pancabudi Tbk, dosen tamu S2 dan S1 dan S2, dan kemudian juga dari 2020 sampai sekarang adalah sebagai pembina atau penasehat organisasi Jiwa Muda Indonesia. Beliau juga komisaris PT Nusa Boga Sejahtera. Selamat pagi Pak Luman Hakim, apa kabarnya? Ya, selamat siang Pak Sianiat. Iya. Salam sehat selalu. Ya, yang penting sehat selalu untuk kita semua. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Tribun Medan yang atas undangannya. Semoga Tribun Medan dan Bapak semakin jaya dan sukses, Pak. Amin, amin ya. Demikian saya juga Pak Luman. Bapak dan Ibu Tribuner, Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Untuk yang milenial, selamat siang bro and sis. Gitu. Tetap semangat dan never give up dan tetap semangat gitu. Luar biasa. Saya kalau jumpa Pak Luman ini tetap semangat ini, Pak. Iya. Tetap terasa muda kembali. Nah, ini Pak Luman, kita akan bicara tentang industri kemasan plastik ya di 2022 seperti apa. Pak Luman sendiri adalah seorang yang sangat profesional dan sudah pakar di industri sawit, di industri plastik ya, karena pengalaman ya sudah sangat lama sekali di industri, dan kita tahu bahwa Pancabudi Idaman Tbk adalah sebuah perusahaan di bidang plastik yang sangat luar biasa, setiap tahun mengalami pertumbuhan. Dan demikian juga dengan profesionalisme manajemennya sangat luar biasa sekali ya. Nah, Pak Luman, ini untuk 2022 industri kemasan plastik ini seperti apa? Apakah ada dampak terhadap misalnya go green economy dan kemudian recycling, kemudian dari segi packaging yang kita tahu ya bahwa 2020 dan 2021 dengan kondisi pandemik mendesak kita untuk supaya lebih higienis, Pak. Lebih higienis, lebih bersih. Ya, salah satu pendukungnya adalah kemasan. Ini 2022 ini seperti apa, Pak Luman Hakim? Silakan. Ya, baik Pak Sianiat. Saya mohon izin saya share screen. Silakan Pak Luman. Presentasi saya. Ya. Sudah Pak ya? Okay. Sudah, silakan Pak. Ya, saya izin untuk share screen presentasi Pak mengenai prospek industri kemasan plastik di tahun 2022 ya. Ya. Berikut saya tampilkan Pak. Ini dulu kalau kita belajar ilmu marketing Pak ya, itu kan ada namanya product, price, place, promotion Pak ya. Contohnya seperti pertama, kunci sukses untuk bisnis UKM itu yang pertama adalah produknya berkualitas Pak, ya kan. Kemudian lokasi dan pelayanannya baik. Yang ketiga, promosi yang menarik. Nah, yang keempat ini Pak, ini paling penting, harus memiliki kemasan yang higienis dan aman, apalagi pada saat di masa pandemi itu ya kan, masyarakat itu membutuhkan yang higienis dan aman Pak. Yang terakhir adalah harga yang bersaing ya. Ya, saya sedikit izin untuk menceritakan mengenai sejarah mengenai kemasan Pak ya kan. Pertama itu kalau pada zaman dahulu manusia menggunakan kemasan alami. Biasanya kemasan alami menggunakan daun pisang untuk membungkus makanan. Kemudian pada saat di zaman modern sudah ada namanya kemasan kertas Pak. Tapi di dalam kemasan kertas pun ada plastik laminasinya Pak, seperti di gambar ini. Dan juga menggunakan
beberapa di dalamnya juga menggunakan kemasan plastik. Nah, kemudian di zaman modern ya muncul kemasan plastik Pak di tahun 60-an kurang lebih ya kan. Karena kemasan plastik ini lebih hemat energi saat produksi ya kan. Lebih menyelamatkan lingkungan Pak. Jadi kemasan plastik ini lebih menyelamatkan lingkungan. Yang pertama lebih higienis, kemudian praktis, tahan air ya, apalagi di musim sekarang ini musim hujan ya kan. Ini kemasan plastik lebih terlindung apabila terjadi hujan, tahan air. Kemudian aman dan ekonomis Pak. Nah, kemudian saya tampilkan mengenai kemasan paper dan kemasan plastik ya. Kalau kita lihat di sini Pak, sama-sama Pak. Jadi kalau kemasan paper itu akan terjadi penggunaan hutan karena menggunakan pulpnya dari sumber dari source-nya dari hutan. Kemudian kalau dari plastik juga eksplorasi sumber daya alam dari minyak, dari batu bara, dari gas ya. Kemudian yang kedua akibat dari penggunaan hutan ada kerusakan alam Pak. Jadi tempat-tempat untuk animal, untuk hewan, untuk tempat tinggal itu mengalami kerusakan. Kemudian kalau untuk plastik juga ada muncul sampah plastik. Kemudian yang ketiga dengan adanya penebangan hutan, penggunaan hutan itu menurunkan kualitas udara, ya kan. Terus kemudian kalau untuk plastik sering kita dengar ada sampah plastik di laut. Di sini saya ingin menceritakan mengenai kemasan plastik, Pak. Justru menyelamatkan lingkungan. Kalau awalnya di tahun 60-an itu masyarakat dunia menggunakan kemasan kertas, ya kan. Akibatnya terjadi suatu penggundulan hutan. Kemudian ada penemu kantong plastik, Pak. Di sini namanya Stan Gustav dari Swedia. Nah, Bapak ini menemukan kemasan plastik yang tujuannya adalah lebih hemat energi, lebih praktis dan lebih ekonomis. Karena kemasan plastik itu lebih higienis, praktis, aman, tahan air, dan ekonomis. Dan juga kemasan plastik ini bisa didaur ulang. Jadi ini plastik ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk sektor makanan minuman, ya kan, untuk sektor yang lain, ya kan. Dan perlu diingat plastik ini bisa didaur ulang. Asal kita bisa melakukan daur ulang dengan baik gitu. Jadi kita mendukung suatu ekonomi sirkular. Kemudian lanjut saya coba memberikan suatu keunggulan kemasan plastik Pak ya, perbandingan kemasan plastik dengan kemasan kertas. Kalau dibandingkan ya kan, berdasarkan berat Pak, kemasan plastik itu sekitar kalau 1000 lembar kantong belanja ya, plastik itu sekitar 6,8. Kalau kemasan kertas itu 63,5 kg. Jadi perbandingannya 1:9, 9,3, 1:9,3. Kemudian kalau dari segi harga dengan satuan US dollar, ya kemasan plastik itu kalau 1000 lembar itu sekitar 35 US dollar. Kemudian kalau untuk kertas itu 230 US dollar. Jadi sekitar perbandingan 1:6,5. Kemudian untuk BBM yang digunakan, ya kan 0,7 untuk kemasan plastik. Kalau kemasan kertas itu 1,6. Perbandingannya 1,2. Jadi kemasan plastik ini lebih hemat energi gitu Pak. Kemudian untuk emisi udara, nah belakangan ini kan pemerintah lagi aktif untuk memerangi mengenai emisi udara ya, karbon gitu. Makanya untuk mengurangi karbon. Nah untuk emisi udara itu kalau kemasan plastik 0,7, sedangkan kalau kemasan kertas itu 1,4. Jadi perbandingannya 1:2. Kemudian energi yang digunakan itu kalau kemasan plastik itu 684,695 kilojoule, kemudian kalau untuk kemasan kertas itu sebesar 1,7 juta 595. Jadi perbandingannya 1:2,51. Jadi kemasan plastik itu lebih mengurangi karbon, kemudian lebih hemat energi, lebih hemat BBM Pak. Juga lebih ringan dan harganya lebih ekonomis. Nah, ini saya memberikan suatu data sumbernya dari INAPLAS Pak. Kalau konsumsi plastik itu di Indonesia masih sangat rendah ya. Kita lihat 22 kilo kalau kita bandingkan dengan Thailand 3 kali lipat kita. Kemudian kita bandingkan Jepang 3 kali lipat daripada kita. Kemudian Korea
ini hampir 7 kali lipat. Jadi kalau di Indonesia itu 22 kilo per kapita, di Korea itu 141 kilo per kapita. Kemudian kemasan plastik ini adalah merupakan suatu barang konsumsi, Pak, consumer staple. Jadi saat ini ya untuk substitusi kemasan plastik ini masih sedikit dan mahal. Masih sedikit. Nah, ini kita lihat kondisi sekarang, Pak ya, mengenai peluang pasar ke depan. Jadi kalau kemasan plastik itu seperti gambar ini ya kan, kita mendukung suatu sektor makanan minuman, Pak. Jadi di sini ada untuk kemasan plastik, untuk dari makanan seperti rendang, kemudian seperti soto ayam, kemudian bakso. Nah, itu kita seperti cerita kita dari pagi hari, Pak. Dari pagi hari itu kita kalau kita makan bubur ayam, kita menggunakan kemasan plastik. Kemudian siang hari kita makan soto ayam, kita juga menggunakan kemasan plastik. Sampai di malam hari kita makan makanan yang berkuah, pasti menggunakan kemasan plastik. Kemudian karena pada saat ini banyak namanya online food delivery, banyak yang menjual makanan take away, juga membutuhkan suatu kemasan plastik yang kuat, aman, dan higienis. Apalagi di musim hujan ini butuh yang tahan air gitu. Nah, kemudian juga untuk industri seperti rumahan, ya kan, seperti sekarang ini banyak kalau di perumahan itu banyak industri seperti laundry pakaian juga butuh kemasan plastik untuk package pakaian yang sudah dicuci. Kemudian kita juga untuk kemasan plastik lebih mendukung usaha UKM, pasar tradisional, terutama untuk makanan-makanan tradisional, snack, kerupuk, dan lain-lain gitu. Juga di sini ada juga seperti untuk ikan hias, ikan cupang, itu membutuhkan kemasan plastik. Nah, kemudian keunggulan kemasan plastik. Yang pertama adalah higienis dan food grade, ya kan. Kedua, mudah didapatkan dan mudah digunakan karena ketersediaannya cukup banyak. Gitu. Kemudian untuk makanan yang berkuah dan minuman. Yang keempat adalah murah. Kemasan plastik adalah yang paling ekonomis. Kemudian yang terakhir, makanannya aman jika terjadi hujan pada saat pengiriman. Kemudian saya lanjutkan menceritakan company kita, ya. PT Pancabudi Daman Tbk ini bergerak di bidang consumer packaging company, ya. Kita bisnis kita adalah kemasan plastik dan kemasan paper, ya. Kita mendukung untuk sektor makanan minuman dan sektor online food delivery, kemudian sektor e-commerce, kemudian agroindustri, dan sektor oleh chemical, dan lain-lain. Ini kondisi saat ini, Pak, mengenai kinerja kuartal 3 kami di tahun 2021, penjualan bersih kami naik 13% menjadi 3,23 triliun, ya kan? Kemudian di masa pandemi kami bersyukur laba bersih kami naik 20% menjadi 323 miliar. Kemudian untuk aset naik 225 miliar menjadi 2,64 triliun. Kemudian untuk ekuitas juga menambah, kita punya strong balance sheet kita, ya kan? Naik menjadi 132 miliar, naik 132 miliar menjadi 2,06 triliun. Kemudian untuk pencapaian penjualan kita naik 13% menjadi 3,23 triliun. Kemudian untuk net profit naik 20% jadi 323 miliar. Kita juga memiliki strong EBITDA, ya, dari 403 menjadi 467 miliar, naik 16%. Kemudian untuk net profit margin sekitar 9,98%. Kemudian juga kita strong balance sheet, ya, dari segi aset kita 2,6 triliun, kemudian equity kita 2,1 triliun, kemudian kita juga likuiditas kita juga sangat baik, likuiditas kita sebesar current ratio sebesar 360%. Kemudian untuk debt equity ratio kita di posisi 28% dengan posisi yang sangat rendah, yang sangat strong balance sheet. Nah, ini di sini, Pak, berikut ini saya tampilkan
mengenai dividen histori kita selama 4 tahun. Kita membagi dividen tahun 2017 43 per saham, kemudian 2018 50 per saham, kemudian 2019 59 per saham, kemudian 2020 kita membagikan 100 per saham atau dalam rupiah 187,5 miliar. Jadi di masa pandemi ini kita membagikan dividen yang cukup besar, yang tujuannya kita untuk memberikan suatu penghargaan kepada pemegang saham kita yang telah mendukung kita dan telah mendukung kita untuk tetap kita maju. Nah, di sini saya tampilkan juga pencapaian best emiten. Kami di tahun 2021 kami mendapatkan best emiten dari Berita Satu dan majalah Investor dalam best emiten kategori aneka industri. Kemudian di tahun 2021 kami dapat best emiten dari majalah Forbes ranking 22 untuk yang terbaik untuk perusahaan publik. Kemudian saya gambarkan mengenai keunggulan kami, PT Pancabudi Daman Tbk. Kami yang pertama adalah kami pemimpin pasar consumer packaging. Yang kedua, kami memiliki 12.000 pelanggan toko. Kemudian kami memiliki bisnis model yang terintegrasi dari upstream ke downstream. Kami menguasai dari bahan baku sampai ke distribusi. Yang keempat, kami memiliki best brand dan top brand. Jadi merek-merek kami adalah merek yang best brand dan top brand. Dan juga kami memiliki produk yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Berikut saya tampilkan mengenai keunggulan kami yang pemimpin pasar. Kami pemimpin pasar, kami menjalankan bisnis ini sudah lebih dari 40 tahun dengan pangsa pasar sekitar 32%. Jadi, tapi di sini kami masih memiliki peluang yang cukup besar karena ada 68% lagi yang pasar yang masih bisa kita garap ke depannya, Pak. Jadi peluang ke depan itu masih sangat besar, gitu. Kemudian kami memiliki 12.000 pelanggan toko, ya, yang mana pelanggan kami ini cukup loyal karena kami memberikan suatu produk yang berkualitas, memberikan suatu layanan yang cepat, kemudian juga didukung dengan logistik kami yang kuat. Kemudian juga produk kami juga top brand, best brand, juga kami menjamin suatu ketersediaan kepada pelanggan toko. Jadi kami memiliki di atas 12.000 pelanggan toko di seluruh Indonesia. Kemudian untuk bisnis model kami di sini saya gambarkan mengenai bisnis model kami yang terintegrasi dari upstream ke downstream. Dari bahan baku kita menguasai bahan baku, ya kan, bahan baku biji plastik, yang mana kita kerjasama sama dengan lebih dari 20 supplier petrochemical dalam negeri dan luar negeri, dan kita memiliki long relationship with supplier petrochemical yang cukup lama. Kami juga didukung sama 11 pabrik kami di Sumatera, kemudian di Jabodetabek, kemudian di Solo, kemudian ada di Cilegon. Kemudian kami bisa mendistribusi, ya kan, ke pasar tradisional, kemudian ke modern market, ke industri, sampai ke pasar ekspor. Dan bisnis model kami sudah skala ekonomis, jadi kami sudah bisa mencapai di atas skala ekonomis. Kemudian untuk best brand, ya, kami Platinum Best Brand Award 12 tahun berturut-turut untuk merek tomat. Kemudian top brand, ya, kami udah 3 tahun berturut-turut. Kemudian kami mendapatkan suatu emiten terbaik dari majalah Investor dan majalah Forbes. Kemudian produk kami seperti beberapa, ya, seperti produk PE, PP, ya. Produk PE itu produk yang untuk biasanya untuk soto, untuk bakso, ya kan. Biasanya bentuknya buram, ya kan, tapi elastis. Kalau PP biasanya untuk yang lebih clear, biasanya untuk kue-kue tradisional. Kemudian HDPE atau lebih dikenal dengan kantong kresek, kalau biasanya masyarakat lebih mengenal kantong kresek. Kemudian untuk gelas plastik kita juga supply. Kemudian juga kita supply untuk food pack, juga untuk kemasan paper juga kita supply untuk jus kue.
kemudian kertas nasi, dan kemudian untuk heavy duty bag. Nah, di sini untuk produk kami yang bervariasi seperti PE biasanya digunakan untuk makanan yang untuk tahan santan, kemudian untuk tahan panas ya. Plastik kami ini memiliki plastik yang food grade ya kan, dan higienis Pak. Kemudian untuk PP biasa untuk snack, untuk makanan tradisional, kue-kue tradisional ya kan. Karena kalau dengan kemasan plastik ini lebih menarik untuk customer, warnanya lebih kelihatan. Jadi pembeli pun akan tertarik dengan apabila kue-kue tradisional itu dibungkus dengan kemasan plastik kalau dibandingkan dengan kemasan alami seperti daun singkong nggak begitu kelihatan untuk bentuk kuenya. Kemudian saya next aja, ini juga gelas plastik, kemudian piring plastik food pack ya. Kemudian kami juga menyiapkan untuk gelas kekinian ya, untuk kopi-kopi kekinian. Kemudian untuk kemasan paper seperti dus kue dan kertas nasi, kemudian dus martabak juga, apalagi di masa pandemi seperti ini, online food delivery makin berkembang, ya kan, e-commerce berkembang, ya kan. Untuk pemesanan seperti martabak, ya kan, otomatis mengalami kenaikan ya. Kalau dilihat di masa pandemi ini, yang mana online food delivery itu tumbuh sangat cepat dan tumbuh yang sangat drastis gitu. Kemudian untuk heavy duty bag, untuk oleochemical, untuk resin bag, untuk agroindustri. Kemudian untuk strategi perusahaan, ya kami tetap melanjutkan strategi ini, yang mana kami untuk memperkuat positioning kami sebagai market leader, ya kan. Yang pertama adalah memperluas market share kami dan jangkauan distribusi kami, yang mana kami kemarin juga sudah mengakuisisi gudang distribusi untuk di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Kami akan memperkuat distribusi kami di Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, kami tetap meningkatkan kualitas produk kami, kualitas produk yang mana kualitas produk yang food grade, ya kan. Kami juga sesuai dengan standar internasional ISO, ya kan. Produk kami dijamin kuat dan aman dan higienis gitu. Kemudian untuk brand value juga kami memperkuat, kami punya brand dengan kami iklan di media sosial seperti Instagram, TikTok, terus kemudian Facebook juga. Kemudian yang ketiga, kami tetap melakukan inovasi dan diversifikasi produk ya. Kami tidak hanya di kemasan plastik aja, kami juga sudah bermain di kemasan paper ya kan. Kami juga sudah ada beberapa produk yang produk baru seperti sarung tangan plastik, kemudian food pack, dan sebagainya. Yang keempat, kami tetap, perusahaan kami melakukan efisiensi operasional, terutama untuk operasional expense kami tetap menekan supaya kami lebih efisien dan meningkatkan laba perusahaan kami. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah kami tetap menjaga protokol kesehatan yang baik baik di kantor maupun di pabrik kami. Jadi kami menjaga suatu protokol kesehatan yang cukup baik. Nah, untuk peluang kedepannya, untuk kemasan plastik ini sangat menjanjikan kedepannya untuk segmen makanan dan minuman, ya kan, itu sangat dibutuhkan, apalagi segmen makanan minuman itu terus bertumbuh. Kemudian untuk sektor e-commerce dan online food delivery yang tumbuhnya berlipat-lipat, kemudian untuk sektor agroindustri, chemical dan lain-lain. Kemudian peluang pasar ke depan ya untuk sektor makanan minuman ya kan, untuk bisnis kuliner, untuk bisnis laundry, untuk bisnis online food delivery dan UKM dan pasar tradisional. Nah, di sini juga kami mendukung UKM dan pasar tradisional Indonesia. Karena UKM adalah suatu pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang ke depan akan terus tumbuh dan berkembang. Ya, demikian presentasi saya. Perusahaan selalu trust is our commitment. Kita harus terus memberikan trust kepada pelanggan kita memberikan trust kita kepada investor, kepada stakeholder, ya kan, yang mana kita memberikan suatu membentuk suatu komitmen, ya. Komitmen kami adalah komitmen untuk tumbuh
dan berkembang bersama. Terima kasih Pak Sianyer. Terima kasih Pak Lukman Hakim, luar biasa ya dari penjelasannya, sangat detail ya Pak ya. Dan yang menarik ini adalah dilihat dari performance dividen perusahaan ini, menarik ini untuk investasi nih Pak. 2017, 18, 19, 20 naik secara terus-menerus dan dividennya juga naik ya Pak ya. Ya, hampir betul, naik Pak. 100% lebih dari 2017 sampai 2020. Artinya perusahaan ini sangat sehat dan kemudian perkembangannya sangat bagus sekali. Dan termasuk penjualannya diperkirakan itu di tahun 2021 juga naik itu Pak 13% ya. Iya Pak, betul Pak. Betul. Jadi untuk 2022 ini secara overall saya melihat itu karena higienis, karena kebutuhan plastik yang standarisasi food grade dan sebagainya, itu ruang pertumbuhan itu masih ada dari yang disampaikan Pak Lukman ya untuk industri plastik ya. Karena secara cost efisiensi dibandingkan dengan pembungkus yang lain, plastik ini masih higienis dan efisien di dalam dari segi biayanya ya Pak ya. Nah kemudian 2022 ini Bapak melihat ada potensi dari Pancabudi Tbk-nya bagaimana Pak? Apakah tetap akan mengalami pertumbuhan Pak? Ya, kita punya target Pak untuk 2022 sekitar 10 target pertumbuhan sales sekitar 10 sampai dengan 15%. Ya, kami percaya Pak bahwa industri kami mendukung sektor makanan minuman, kemudian online food delivery yang makin berkembang. Contohnya pada saat ini juga semakin banyak masyarakat Pak. Biasanya kalau masyarakat itu kalau tidak ada online food delivery ya, tidak ada e-commerce itu kalau pesan makanan itu seminggu sekali, tapi kami melihat ada suatu peningkatan, bisa seminggu bisa 3 kali Pak untuk pesan seperti contohnya seperti martabak. Jadi dengan adanya online food delivery ya kan, orang tidak perlu antri ya kan, ya tinggal tekan aja di smartphone ya kan, itu akan mempermudah masyarakat untuk memesan online food delivery Pak. Jadi otomatis kebutuhan kemasan plastik atau kemasan paper akan meningkat gitu Pak. Menarik. Jadi memang dari segi online delivery kita perlu yang higienis, bahkan kirim apapun sekarang ya, pasti ada dibungkus plastik juga ya Pak ya? Iya. Untuk menjaga supaya apalagi tidak basah. Sekarang ini Pak, penjamur industri logistik. Bisnis laundry Pak, laundry yang di perumahan itu, ya kan, otomatis membutuhkan kemasan plastik Pak untuk pakaian Pak semuanya. Jadi itu lumayan menjamur. Jadi kalau di sektor di perumahan-perumahaan itu, kalau bisnis laundry itu udah cukup banyak gitu Pak. Oke Pak Lukman, itu kode saham kita apa ya Pak ya? Kode saham Pancabudi Idaman adalah PBID Pak. PBID ya. Oke, sahabat Tribuners ingat ya, PBID ya kan. Ya. Ini perusahaan yang sangat bagus sekali. Bapak dan Ibu Tribuners ya, dan Bro and Sis, ini kode saham kami adalah PBID, Pancabudi Idaman Tbk gitu. Dilihat dari pergerakan dividen dan sebagainya sangat luar biasa ya. Artinya perusahaan juga menerapkan good corporate governance yang profesionalis dan kemudian selalu mengedepankan pelayanan inovasi produk sehingga perusahaan senantiasa setiap setahun demi setahun mengalami pertumbuhan. Dan saya menarik Pak, tadi ada lihat itu termasuk ada plastik ikan cupang juga ya Pak ya? Iya. Jadi di saat ini kenapa Pak, kok menjadi satu concern ya Pak? Ikan cupang Pak. Jadi otomatis kan belinya masih pakai kantong plastik Pak. Iya. Kalau dulu kan sebelumnya pelihara ikan suka yang besar ya, koi, kemudian kecil lagi akuarium ya, koki. Sekarang makin kecil lagi ikan cupang Pak. Jadi membutuhkan plastik juga. Menarik Pak. Nah Pak, ikan cupang pun harganya udah mahal Pak. Iya, luar biasa. Harganya 500.000 ke atas Pak. Iya. Nah Pak, ini dilihat dari kuenya yang masih besar ya Pak, ada 60 sekian % yang masih potensi untuk growth di industri plastik. Artinya dengan pertumbuhan penduduk, dengan populasi yang sangat besar di Indonesia, dengan kota-kota dan berbagai kepulauan di Indonesia,
Itu sangat menarik sekali, artinya logistik services dan sebagainya, pengiriman-pengiriman itu membutuhkan plastik ya, termasuk sayuran, kemudian apakah dokumen dan sebagainya. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa sekali untuk mendukung pertumbuhan 10-15% ini, Pak. Itu kira-kira strategi produk perusahaan seperti apa ya? Bagaimana perusahaan, tadi Bapak ada cerita bahwa harga juga sangat kompetitif ya. Bagaimana perusahaan membalancing atau menguatkan dari sisi produk dan competitiveness ini, Pak? Iya, jadi kita tetap Pak, kita tetap melihat suatu demand, keinginan masyarakat, ya kan. Contohnya kita ada di masa saat ini Pak, orang membutuhkan sarung tangan plastik, kita produksi sarung tangan plastik juga, ya kan. Kemudian kita juga melihat, kita banyak produk yang inovasi kita Pak, seperti food pack, ya kan. Itu banyak orang yang di masa pandemi ini butuh yang higienis, jadi butuh yang seperti food pack. Jadi makanannya itu ada food pack plastik gitu Pak. Jadi produk kita itu sudah top brand dan best brand. Biasanya kalau best brand dan top brand ya harga kita ini kompetitif Pak. Terus kemudian untuk yang penting adalah kita punya strategi adalah ketersediaan Pak. Jadi kita punya ketersediaan produk itu hampir, karena kita memiliki di atas 12.000 pelanggan toko, ya kan. Jadi produk kita itu ketersediaannya ada. Jadi masyarakat itu membutuhkan suatu jaminan ketersediaan jadinya. Jadi untuk mendapatkan produk kita itu nggak sulit jadinya. Dengan jaringan distribusi kita yang besar, ya kan, kita menjamin suatu ketersediaan produk. Itu adalah suatu strategi kita, Pak. Dan jadi itu Pak, untuk itu. Benar, ini luar biasa sekali, 12.000 pelanggan toko ya Pak ya. Itu bukan angka yang sederhana, dan untuk maintenance, untuk melayani mereka itu sangatlah mungkin tidak mudah ya Pak ya. Itu bagaimana melayani mereka semua? Apakah ada logistik service dan tim-tim yang kuat untuk supaya mereka puas terhadap pelayanan perusahaan? Iya Pak, jadi memang kita maintain, kita punya customer pelanggan toko Pak, ya kan, yang mana seperti kita punya trust is our commitment, kita memberikan suatu kepercayaan adalah komitmen kita. Jadi semua pelanggan toko kita dengan kita itu sudah memiliki suatu komitmen yang kuat jadinya. Kita juga memiliki suatu customer yang loyal, yaitu di atas 12.000 pelanggan toko. Kemudian didukung sama merek kita yang best brand dan top brand, Pak. Jadi, ada tomat dan wayang ya, Pak ya? Iya, nah, dengan merek best brand, top brand sudah dikenal masyarakat, kemudian jaringan distribusi yang kuat, logistik yang tepat waktu, ketersediaannya tepat waktu juga, kemudian ketersediaan produknya juga bagus. Itu akan membentuk suatu suatu ekosistem yang bagus Pak. Jadi kita ekosistemnya sudah ada gitu Pak. Jadi bukan hanya produk yang kuat, tetapi di sini perusahaan juga menciptakan ekosistem ya, dari customer, melayani end user, kemudian untuk mendukung mereka availability stoknya bagus, dan kemudian produk varians yang banyak ya Pak ya. Iya, produk yang bervariasi. Jadi orang bisa membutuhkan produk ini, contohnya seperti kemasan plastik Pak. Kan kemasan plastik tuh ada yang ukuran besar, ukuran menengah, ukuran kecil, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya dia. Termasuk tebal tipisnya Pak? Pelanggan. Tebal tipisnya juga? Tebal tipisnya juga Pak. Gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan adalah one stop service untuk plastik kemasan ya? Iya betul. Dan kalau misalnya customer, kenapa mereka alasannya untuk memilih tomat dan wayang yang menjadi best brand ini apa yang mereka cari ya? Apakah quality, apakah harga Pak? Yang selama ini mereka, bagaimana ini bisa tingkat kepercayaannya itu sangat tinggi sekali. Ini menarik ini Pak. Ya yang pertama Pak, yang paling penting adalah quality produk ya. Number one quality Pak. Ya, merek tomat dan wayang itu quality produknya Pak. Karena produk kita itu aman, food grade, ya kan. Kemudian kita juga produk tomat dan wayang itu salah satu produk yang pertama yang mendapatkan sertifikat halal, Pak. Luar biasa. Dari tahun 2010 atau 2009 saya lupa. Sudah mendapatkan sertifikat halal jadinya. Kemudian
produk kita juga selain sudah dikenal masyarakat, ya kan, produk kita itu yang paling penting adalah aman dan higienis dan food grade, Pak. Yang pertama adalah berkualitas, ya sudah dikenal, bahkan memiliki sertifikat halal dari 2000 sekian, ya kan, udah puluhan tahun yang lalu, sertifikat food grade dan higienis, ya. Yang inilah yang dan membangun kepercayaan masyarakat atau end user ada konsumen melalui memberikan kualitas produk yang berkualitas secara konsisten, ya Pak, ya. Artinya di perusahaan sudah juga dikenal masyarakat, Pak. Jadi kalau seperti plastik PE, Pak, kalau pembelinya itu kalau ingin membeli itu menyebutkan suatu brandnya, Pak. Seperti ada plastik tomat, langsung gitu. Langsung tomatnya itu yang disebut, Pak. Jadi brandnya itu sudah melekat di pikiran si customer itu, Pak. Jadi ini menarik sekali. Brand loyalty-nya gitu, Pak. Ini menarik sekali ya, Pak, ya. Biasanya kalau brandnya, Pak. Iya, Pak Lukman Hakim, ini menarik sekali. Perusahaan bukan hanya jeli di dalam memberikan konsistensi dan quality produk, tetapi juga sangat memikirkan jangka panjang supaya mudah diingat adalah dari segi brandnya, ya. Memperingatkan orang brand. Kalau biasanya kalau plastik kan orang akan mengatakan plastik ya plastik, ngapain diberikan nama merek tertentu? Ini menjadi keunggulan. Menarik sekali Pak Lukman Hakim, luar biasa. Semoga inspirasi dan pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Ingat, perusahaan yang sangat bagus adalah Panca Budi Daman, kodenya PBID, ya, sahabat Tribuners, PBID. Dari setiap tahunnya mengalami kenaikan dividen. Nah, untuk penutup Pak Lukman Hakim, silakan berikan tips untuk sahabat Tribuners mengenai industri plastik di 2022 ini. Ya, kalau untuk tahun 2022 ini, ya, itu industri kami ini masih sangat menarik, ya, karena saya tadi gambarkan bahwa sektor makanan minuman prospeknya ke depan akan tumbuh lebih cepat dan tetap tumbuh. Kemudian sektor online food delivery, sektor e-commerce, ya kan. Kemudian yang UKM seperti bisnis laundry, bisnis makanan minuman, dan bisnis-bisnis di pasar tradisional, itu masyarakat tuh masih membutuhkan suatu kemasan plastik, ya, atau kemasan paper, ya, kemasan plastik. Kemudian untuk kemasan plastik itu yang paling penting diciptakan untuk menyelamatkan suatu lingkungan, yang mana kemasan plastik lebih hemat BBM, lebih rendah secara emisi udaranya, untuk karbonnya juga lebih rendah. Dan perlu diingat lagi bahwa kemasan plastik itu bisa didaur ulang. Jadi saya juga terus terang ingin meminta agar supaya kita bisa kemasan plastik itu bisa didaur ulang, asal kita bisa memilah sampah-sampah plastik itu agar bisa didaur ulang untuk jadi plastik recycle. Jadi kita kedepannya harus mendukung suatu ekonomi sirkular, jadi kemasan plastik yang bisa didaur ulang ke depannya. Di masa pandemi ini, ya kan, untuk Bapak dan Ibu Tribuner, untuk Bro and Sis Tribuner juga, yang penting adalah kita tetap never give up, tetap semangat, kita bisa juga membangun negeri tercinta ini agar tetap negeri kita ini menjadi maju, never give up. Baik, terima kasih Pak Lukman Hakim, ya, sehat selalu untuk Bapak, ya, sukses selalu untuk Bapak dan perusahaan semakin maju ke depannya. Luar biasa kalau dilihat dari perkembangannya. Terima kasih sudah memberikan sharing untuk waktunya bersama Tribun Medan. Dan kepada sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami untuk live bincang-bincang mengenai industri plastik di 2022. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa kembali Inspirasi Bisnis di episode berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Thank you.